Bayangkan, semua orang mengira ia adalah orang saleh, rajin ke masjid, lisannya lembut, pakaiannya rapi. Tak ada yang curiga sampai detik terakhir hidupnya. Dan saat nyawanya dicabut, akhir hidupnya justru mengerikan. Ia dikenal sebagai orang baik, syalatnya terlihat khusyuk, nasihatnya sering dikutip, bahkan doanya diminta banyak orang. Jika melihatnya, orang berkata, andai aku seperti dia. Padahal tidak semua yang tampak suci benar-benar bersih di sisi Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Di balik kesalehannya, ia menyimpan sesuatu. Amalnya dilakukan agar dipuji. Ibadahnya berat jika tak dilihat. Lisannya lembut, tapi hatinya penuh kesombongan. Ia merasa lebih baik dari orang lain, meremehkan yang jatuh dalam dosa, menikmati sanjungan manusia, dan yang paling berbahaya, ia merasa aman dengan amalnya. Allah berfirman, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Namun ia lupa, karena pujian manusia terasa lebih nyata daripada pengawasan Allah. Hari itu tiba, tubuhnya terbaring lemah, orang-orang mengelilinginya. Mereka yakin akhirnya akan indah. Namun sesuatu terjadi saat diminta mengucapkan La ilaha illallah. Lisannya keluh, wajahnya gelisah, napasnya tersengal, matanya liar, seakan melihat sesuatu yang menakutkan. Ia tidak mengingat Allah, yang keluar justru kata-kata dunia. Rasulullah bersabda, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang ia cintai. Dan saat itu, yang paling ia cintai bukan Allah. Ia pergi tanpa kalimat tauhid, bukan karena kurang ilmu, bukan karena tak pernah salat, tapi karena hatinya terikat pada selain Allah. Dan inilah yang paling menakutkan. Orang-orang yang terlihat saleh seringkali tidak merasa perlu memperbaiki niatnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Bukan banyaknya amal yang menyelamatkan, tapi keikhlasan yang terus dijaga sampai napas terakhir. Sekarang, biarkan pertanyaan ini masuk ke hatimu. Jika hari ini adalah akhir hidupmu, apakah amalmu dilakukan karena Allah atau karena manusia? Kesalehan yang dipamerkan tidak menjamin akhir yang indah. Yang menyelamatkan adalah hati yang takut kepada Allah meski tidak dipuji siapapun. Jika kisah ini membuatmu takut, tulis di komentar, ya Allah, luruskan niatku dan jangan engkau serahkan aku pada diriku sendiri. Dan bagikan video ini, mungkin ada satu jiwa yang terlalu percaya pada amalnya dan Allah ingin menyelamatkannya lewatmu.